Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, Best Biz ID. Langsung saja kita mulai sebuah analisa komprehensif baik dari sisi fundamental maupun sisi teknikal dari sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya SILO atau Siloam International Hospital Tbk. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual saham SILO dan ini juga bukanlah merupakan sebuah pom-pom. Memang weekend ini kami memilih saham-saham dari grup LIPO yang memang mengalami cukup banyak kenaikan. Dan hari ini saham SILO berada di posisi 6.750 mengalami kenaikan 3,45% atau Rp225. Total transaksi yang terjadi di SILO memang tidak terlampau besar, hanya Rp2,78 miliar. Sedangkan market capital untuk SILO adalah 10,97 triliun, jadi market capitalnya cukup besar. Kemudian kalau kita lihat rentang harga bulanannya, harga terendah SILO dalam satu bulan terakhir adalah 4.700, sedangkan harga tertingginya adalah 7.100. Jadi harga sekarang sudah sangat mahal dan sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam satu bulan terakhir. Dan kalau kita lihat secara year to date pun, harga terendah SILO adalah 4.520, sedangkan harga tertingginya adalah 7.100. Kemudian kalau kita lihat harga terendah SILO selama fase COVID-19 adalah 4.210. Sedangkan harga tertinggi di fase COVID adalah 7.100. Harga tertinggi untuk saham SILO adalah 13.440. Hari ini investor asing tampak melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 103,71 juta rupiah. Sedangkan dalam satu minggu terakhir, investor asing nampak melakukan net foreign buy sebesar 812,29 juta rupiah. Dalam satu bulan terakhir, investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 26,71 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, justru investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 11,18 miliar rupiah di saham SILO. Dan saham SILO sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia belum terlalu lama, yaitu tanggal 12 September 2013. Dengan pemegang saham utamanya adalah Mega Pratama Karya Persada PT sebagai pengendalinya 46,86%, kemudian Prime Health Company Limited sebesar 26,18%, dan masyarakat hanya 26,34%. Jadi masyarakatnya tidak terlalu besar. Dengan presiden komisarisnya adalah John Riyadi yang juga merupakan putra dari James Riyadi, cucu dari Mokhtar Riyadi. Presiden direkturnya dijabat oleh Ketut Budi Wijaya. Kemudian kalau kita lihat dari performan earning per share dari SILO sendiri, memang kalau kita lihat sejak 2017 sampai 2019 mengalami penurunan cukup dalam, lalu tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sales dari SILO adalah 7,11 triliun rupiah, sementara asetnya adalah 8,43 triliun rupiah, liability-nya 2,41 triliun dengan equity 5,96 triliun dengan net profit sebesar 116,16 miliar rupiah. Kalau kita lihat earning per share dari SILO adalah 71, sedangkan book value per share-nya adalah 3.668. Ini menghasilkan valuasi yang cukup mahal untuk SILO, di mana price earning ratio-nya adalah 94,47 kali, sedangkan price to book value ratio-nya hanya 1,84 kali. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, SILO adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup mahal, bisa kita kategorikan, atau sangat mahal malah. Profitability-nya yang kecil yang membuat saham SILO menjadi juga kurang menarik, karena
net profit marginnya hanya 1,63%, return on equity-nya 1,95%, sedangkan return on assetnya adalah 1,38%. Jadi profitability Silo termasuk yang sangat kecil, dan debt equity ratio atau rasio hutang dari Silo adalah 40,41%. Jadi kalau kita lihat, justru yang paling menarik dari saham Silo adalah debt equity ratio-nya, di mana rasio hutangnya yang cukup kecil. Dan salah satu yang kurang baik lagi dari saham Silo secara fundamental adalah saham Silo selama 5 tahun terakhir tidak pernah membagikan dividen. Jadi kalau kita lihat secara aspek fundamentalnya, nampak hanya rasio hutanglah yang bisa kita kategorikan bagus dari saham Silo. Lalu kalau kita berpindah ke technical dari saham Silo, dapat kita lihat bahwa saham Silo baik secara primary trend maupun juga secara secondary trend bergerak uptrend, karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 dan juga dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat tidak terjadi kenaikan maupun penurunan transaksi, yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, dan ini menunjukkan bahwa belum ada sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual, sehingga tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik dapat kita lihat bahwa saat ini kalau kita cermati, harga sedang berada pada fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan pembelian, dan harga saat ini juga bisa kita kategorikan sudah cukup mahal. Bagi kami, saham Silo saat ini memiliki support pertama di harga 6.465 dengan support keduanya di harga 6.185. Resisten pertama untuk saham Silo nampak ada di 6.925, sedangkan resisten kedua ada di harga 7.225. Risk reward ratio untuk saham Silo saat ini adalah risknya 8,11%, sedikit lebih besar daripada rewardnya yang 7,34%. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan kali ini, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental untuk saham Silo. Dan sekali lagi, ini bukanlah merupakan sebuah pom-pom. Jadi mari kita bersama-sama mencermati, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.